kira ini yang harus dijaga ya, seperti yang disampaikan juga oleh Menko Polhukam, jangan ada upaya-upaya untuk menghambat ya, karena itu akan menimbulkan juga kegaduhan. Janganlah ada upaya-upaya seperti itu yang menimbulkan kegaduhan baru. Dan saya kira Habib Rizik juga sudah menyampaikan bahwa ke depannya tentu kita ingin ada rekonsiliasi dan sebagainya. Karena itu beliau juga menyampaikan agar ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang dikriminalisasi itu bisa dikeluarkan. Ya, saya tanyakan tadi tentang isi perjanjian apa dengan pihak BIN. Nanti beliau akan berikan kepada saya seperti apa. Pak Badli, video viral TNI yang menyusul ARS ini gimana Pak Badli? Menurut saya itu biasa-biasa saja ya. Kalau ada prajurit TNI mempunyai simpati kepada Habib Rizik, seorang ulama yang datang kembali ke Indonesia, apa salahnya? Tidak ada salah. Dari dulu TNI itu selalu dekat dengan ulama, dengan kiai, dengan habaib, dengan tokoh-tokoh agama. Jangan mengirim pesan yang salah, gitu. Apalagi diperlakukan seolah-olah kriminal. Saya himbau kepada Panglima TNI, bebaskanlah ya prajurit itu, cukup diberitahu aja kalau misalnya ada yang kurang pas ditegur, tapi tidak ada. Itu akan merusak citra TNI sendiri kalau diperlakukan seperti itu. Karena sekarang ini era masyarakat bisa menilai dengan informasi-informasi terbuka. Jadi saya minta kepada Panglima TNI, bebaskanlah dua prajurit itu atau beberapa orang yang karena spontanitas bersimpati dan ikut bergembira atas kembalinya Habib Rizik dari Saudi Arabia. Itu bukan sebuah tindakan kriminal. Itu menurut saya satu tindakan yang manusiawi, ya. Saya kira itu. Bang, Habib Rizik sempat menyinggung soal rekonsiliasi dengan pemerintah, namun mencatat bebaskan dulu ulama yang dikriminalisasi. Ya, saya kira memang harus dibebaskan lah tokoh-tokoh itu. Kita tahu lah, seperti Habib Bahar, ya dicari-cari, apalagi dicari-cari dari awal. Menurut saya kelihatan sekali. Saya kan yang menerima laporan. Dari berkali-kali saya menerima laporan, bahkan saya menjenguk Habib Bahar Smith ya. Itu jelas kriminalisasi, apalagi sekarang dicari-cari. Nah, jangan melawan kepada kekuatan ulama, kekuatan rakyat ya. Karena itu akan menurut saya merugikan sendiri. Dan berlakulah yang adil. Keadilan itu harus didasarkan pada satu dasar yang kokoh, yaitu kebenaran, ya, kenyataan yang ada. Nah, yang sekarang ini dicari-cari. Habib Bahar Smith ya harusnya di luar dong, masih dicari-cari perkaranya. Begitu juga yang lain-lain ya, seperti Syahganda Nainggolan, seperti Jumhur dan mungkin sejumlah tokoh ulama yang lain ya. Jadi jangan sampailah kalau kita memang mau membuka lembaran baru ke depan, itu sebaiknya kita berlaku adil, pemerintah juga berlaku adil, termasuk pada pihak-pihak yang dianggap selama ini menghina mungkin Nabi, menghina Islam, tetapi tidak diproses. Itu banyak gitu. Itu kan namanya ketidakadilan, dan itu artinya pemerintah mengalami Islamofobia, gitu ya. Jadi hal-hal itu dulu yang dihilangkan baru dalam konteks rekonsiliasinya baru bisa berjalan. Ya itu kan aspirasi dari Habib Rizik Syihab yang saya kira harusnya didengarkan. Dan saya kira itu aspirasi itu mewakili puluhan juta umat Islam, ratusan juta umat Islam di Indonesia. Gitu. Ya, itu adalah fakta. Ya, dan saya kira itu harus dihargai gitu. Ini dalam rangka kunjungan abang ke sini itu diutus oleh Pak Prabowo langsung atau gimana? Saya datang karena spontanitas ya, dan saya kan berkali-kali bertemu dengan Habib Rizik. Saya juga sebagai anggota DPR, saya juga mau mendengar langsung, karena juga terkait dengan Komisi 1 ya, Kementerian Luar Negeri, terkait dengan BIN, terkait dengan TNI, apa sih intinya, beberapa hal yang terkait langsung. Bang, satu lagi kan soal lain kan, ini kan Partai Masyumi lagi digaungkan hadir kembali. Nah, salah satunya ada ajakan untuk mengajak Habib Rizik bergabung. Gimana Bang tanggapan apa? Saya kira Habib Rizik sebaiknya tidak ikut partai politik. Beliau ulama, ketokohannya sudah diakui. Dan tidak ada tuh orang dalam sejarah Indonesia, bahkan Bung Karno, Bung Hatta aja proklamator tidak dijemput seperti itu di bandara. Dan itu tidak ada pengerahan, apalagi kalau ada pengerahan.
Artinya itu pengakuan de facto dari rakyat Indonesia, dari umat Islam di Indonesia kepada Habib Rizik. Oleh karena itu jangan menimbulkan kegaduhan baru dengan nanti cari-cari lagi upaya kriminalisasi dan sebagainya ya. Lebih baik bagaimana kita bekerja sama ke depan membangun bangsa ini. Jadi sebaiknya Habib Rizik. Ya Habib Rizik menurut saya ya sebagai ulama, dan saya kira tidak ada terpikir untuk ikut partai politik dan sangat disayangkan kalau ikut partai politik. Menurut saya tidak perlu. Tadi di dalam Habib Rizik sempat menitipkan pesan nggak untuk Pak Prabowo? Enggak ada, kita umum-umum saja. Insya Allah lain waktu nanti kita. Adanya anggota TNI yang diminta. Tadi saya udah tuh, cari aja mas. Masih Bang. Ya, oke. Kasih, Bang. Saya katakan ini kalau memang mau, saya katakan sebaiknya kepada Panglima TNI membebaskan. Karena tidak ada yang salah kalau ada prajurit TNI mau bersimpati dan bergembira Habib Rizik kembali ke tanah air setelah 3,5 tahun ya. Dan jangan mengirim pesan yang salah kepada masyarakat bahwa seolah-olah bersimpati kepada ulama, mencintai ulama itu adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan TNI atau Sabta Marga gitu ya. Jadi ini harus ada satu pesan yang benar. Jadi sebaiknya segera dibebaskan. Dan menurut saya ya dari dulu TNI kan selalu dekat dengan ulama, kiai, dengan habaib, dengan tokoh-tokoh agama yang lain juga. Ya. Perjanjian dengan BIN disinggung nggak tadi? Ya nanti saya akan minta kopinya ya kalau Habib Rizik mengizinkan. Saya tadi sudah tanya karena itu juga menyangkut kok ada namanya badan intelijen melakukan perjanjian. Nah, jadi saya ingin tahu perjanjiannya seperti apa. Ya. Makasih Mas. Ya. Yuk, Assalamualaikum ya. Ketemu ya. Yuk.